ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Mari katakan Allah terjadi, apapun yang terjadi ya Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya pada. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya pada. Bersembah Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Oh dalam mata dalam masyarakat ya dalam ya terima kasih. Oh terima kasih Yesus. Oh mari angkat tangan sama-sama, katakan Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali katakan Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Amin. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, pertemuan kami pagi ini dalam tuntunan sepekan
Pastor Direction Tuhan, kami percaya seluruh keluarga besar yang ada di Arkadia dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang mengikuti tuntunan ini, kami percaya hari ini kami mengalami lawatan Tuhan, kami diberkati di pagi ini. Bahkan kami percaya akan menuntun kami dalam sepekan ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua siap menerima tuntunan hari ini, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom, puji Tuhan. Kalau hari ini kita ada di dalam pekan tuntunan Tuhan, Rumah Doa Pagi yang kita biasanya adakan setiap hari Senin sampai Sabtu, dan khususnya di pekan ini kita masing-masing doanya di rumah masing-masing Bapak Ibu ya. Tetapi Senin ini dari tanggal 28 ya, 29 sampai tanggal 3 kita akan mengikuti tuntunan sepekan dalam 6 hari ini. Temanya adalah tentang rumah Bapa. Ya, tema ini seringkali dibawakan pada saat acara atau ibadah penghiburan. Tapi sebenarnya ini nggak konteks tentang pemakaman atau penghiburan, tetapi ini ada sebuah konteks eskatologi, pengharapan setelah seseorang keluar dari pemenang, Dan saya percaya, saudara, pada waktu kita mengikuti ini tuntunan, kita akan baru mengenal, oh maksudnya begini tuh. Nah, sekarang di bagian pertama hari ini, tanggal 29 Agustus 2022 ini, tema ini akan dimulai dengan ayat di mana Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa janganlah gelisah hatimu. Temanya rumah Bapa. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Jadi ini baru bagian 1 dan 2 tentang rumah Bapa. Jadi konteks ini bukan konteks orang buat yang meninggal sebenarnya, tapi konteks pengharapan buat kita yang masih hidup, Bapak Ibu. Nah, lihat ini ya, bahwa ternyata kita suruh nggak boleh gelisah. Kan kita harus ganti dengan kita percaya bahwa Allah sangat peduli sama kita. Dikata ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi mungkin di hidup kita hari ini engkau ngontrak ya, jadi kontraktor ya, kontrak sana kontrak sini, saya juga pernah ngalamin ya. Tetapi saya percaya di hidup dunia ini memang kita nggak selamanya kita ngontrak. Tapi bersyukur kalau Allah mengatakan bahwa di dalamnya ada tempat tinggal. Dan Allah mengatakan dalam Yesus, katakan, kalau tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Ayat 3 dikatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tempatnya sudah ada, tapi perlu disiapin dong. Iya, bagian Bapa. Bagian kita adalah layak di hadapan Bapa. Dikatakan, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, dikatakan, aku akan datang membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, kata bagian terakhir dalam ayat ini, ayat 3, dikatakan, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu kalau merujuk di dalam kitab Kejadian pasal pertama dan pasal kedua, bahkan pasal ketiga dalam tema kejahatan manusia, kita dapat punya gambaran bahwa sejatinya Allah itu ingin tinggal dengan kita selama-lamanya. Selama-lamanya. Sebelum dosa merasuk manusia, sebelum manusia jatuh dalam jerat dosa, Allah itu konsepnya adalah tinggal sama kita selama-lamanya. Karena itu makanya pagi ini saya ingin kita merimain, kembali memikirkan ulang tentang sejati hidup kita. Supaya apa? Pertama, pengharapannya boleh. Yang kedua, kita punya hidup yang sekarang kita jalani bukan hidup yang semuanya harus kita capai. It's okay. Ada yang kita capai, ada yang kita nggak berhasil. Kalau kita capai ya puji Tuhan. Kalau belum tercapai, tetap puji Tuhan. Kenapa? Toh tujuan yang utama kita bukan di sini kok. Bisa amin saudara ya. Nah, pagi ini dalam bagian pertama, kalau merujuk kita Kejadian pasal 3 saja ya, kejahatan manusia. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, dikatakan Allah berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk. Kata pada waktu hari sejuk Allah berjalan-jalan, kita kan berpikir Allah punya kaki ya. Allah punya anggota badan seperti kita manusia. Itu sebenarnya kata yang menggambarkan bahwa ada perjalanan Allah yang maha kuasa itu mau gandeng tangan sama kita manusia. Bayangin loh, Allah yang maha kuasa itu mau gandeng tangan dengan kita manusia. Jalan di waktu sejuk, enak ngobrol ya, bercakap. Itu saya percaya
konteks itu dari mana saya tahu bahwa Allah itu ingin ngobrol sama kita? Dalam kitab Ayub. Saudara, saya lompat-lompat ya supaya saudara memahami tentang konsep keluarga ilahi di pemandangan Allah dalam kitab Kejadian. Kalau saya mereferensi dari kitab Ayub, dikatakan di sana bahwa pada waktu Tuhan mengadakan dewan musyawarah Allah. Duduk tuh semua orang-orang kudus di sana, duduk tuh para malaikat. Ada Tuhan di sana, Bapa Surgawi. Duduk ngobrol sama mereka. Tiba-tiba iblis lewat. Allah panggil, sini. Kira-kira begitu didramatisir ya. Sini. Kamu lihat nggak hambaku Ayub? Allah itu senang banget ngomongin orang-orang yang berhasil dalam peperangan di dunia ini. Memenangkan peperangan hidup dalam dunia ini. Jadi di surga itu ada diskusi, ada ngobrol, ada dialog. Makanya di dalam konteks tema besar kita Rumah Bapa, harus tahu bahwa Allah ingin tinggal bersama kita. Dari sejatinya kita diciptakan itu untuk itu. Dan spesialnya, catat ya, spesialnya, hanya kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Tidak malaikat, tidak binatang apalagi. Apapun itu tidak. Tapi manusia. Kenapa? Allah ingin memiliki sebuah keluarga rohani dengan orang-orang yang mencintai Dia. Mencintainya bukan dengan keinginan maksud lain gitu, tanda petik ya, ada udang di balik batu, tetapi mencintai karena Dia tahu bahwa Allah juga mencintai kita, manusia. Haleluya. Nah, pagi ini di bagian pertama, mari renungkan apakah yang saudara dan saya bisa pahami dari bagian ini. Yohanes 14 adalah sebuah konteks besarnya tentang kesediaan Allah untuk mengembalikan kedudukan kita di hadapan Bapa. Tetapi harus dimulai dari hari ini, yaitu bahwa kita pahami bahwa Allah Bapa kita di surga itu ingin memang tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, nanti kita belajar dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita akan belajar bagaimana skenario Allah agar rencana kerinduan Bapa kembalikan keluarga ini menjadi seperti yang Dia rindukan semula. Nah, kita ikuti besok ya. Tapi hari ini saya mau berdoa buat kita semua yang sudah hadir dan rindu mengikuti dalam 6 hari ini. Dan kita akan selesaikan ini. Dan kita punya pengharapan, kita punya ucapan syukur lebih powerful daripada hari-hari lalu. Kita berdoa. Bapa, hamba bersyukur buat setiap anak-anakmu yang hari ini hadir di dalam tuntunan sepekan. Kiranya kami memiliki pemahaman baru, bahkan kalaupun kami sudah memahami, sekarang kami ditambahkan pemahaman ini makin kuat. Kami tahu bahwa Bapa rindu bersama-sama dengan kami. Makanya Bapa siapkan tempat. Bapa rindu bersama-sama dengan kami, makanya Bapa menginkarnasi diri menjadi manusia Kristus agar kami boleh layak lagi di hadapan Bapa. Wow, terima kasih Tuhan. Di tangan terangkat, di hati yang terbuka, aku berdoa biar setiap kami yang sudah mengikuti dalam tuntunan ini diberikan kuasa di dalam nama Yesus. Biarlah kami boleh menghargai kerinduan Bapa di surga. Seperti dunia Kejadian, kitab Kejadian. Kami percaya ini akan menjadi bagian kami. Kami meresponi Tuhan, kami dengan angkat tangan, buka hati. Kami rindu mendekat kepadamu Tuhan. Kami rindu menjadi bagian dari keluarga ilahi. Doa hamba sekali lagi biar urapan Tuhan turun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama katakan amin. Saudara, jangan lupa esok kita akan mengikuti tuntunan sepekan di tanggal 30 Agustus 2022. Kasih tahu yang lain ya supaya ikut sama-sama dan jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.